Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, buat teman-teman, selamat jumpa kembali bersama channel saya. Di channel saya Gusti Motor. Oke teman-teman, kali ini saya kedapatan motor Matic yang starternya itu tidak connect ataupun tidak bisa menyala, hanya bunyi cetek-cetek saja. Oke, untuk kelanjutannya kita langsung ke posisi motor ya. Oke teman-teman, ini motor ya. Oke, coba kita hidupkan kunci kontaknya. Oke, kita coba untuk menghidupkan starternya. Seperti ini. Itu kendala pada motor ini, starternya cuman berbunyi cetak-cetak ya. Oke, menurut analisa saya ini kemungkinan bisa terjadi dari kabel ground atau kabel massa yang berada pada relay CDI ya. Ini CDI ya. Coba kita copot dulu. Nah, ini relay CDI ya. CDI ini terdapat relay starter pada bagian dalam, kemudian ini juga ada relay starter bagian luar. Nah, ini relay pertama, dan di satu lagi ada relay kedua yang terhubung ataupun yang tersimpan di dalam CDI ini. Jadi yang pengaruh bunyi cetek-cetek tadi adalah CDI ini arus dari kabel ground ataupun kabel body itu tidak connect secara langsung, maka dia akan timbul bunyi cetek-cetek. Kelanjutannya kita akan coba untuk memperbaiki tanpa harus mengganti CDI ini. Jadi dengan cara kita merubah jalur kabel bagian relay yang ada pada dalam CDI ini akan kita buat langsung tanpa menggunakan relay yang terhubung pada CDI ini. Oke, langsung saja. Sekarang kita buka dulu ini sayap bagian depan ini. Di bagian relay ini ada dua buah kabel, ya, ada dua buah kabel api dan kabel massa ya. Ini kabel api halus standby 12 volt, kemudian ini kabel massa. Terus di bagian CDI di sini, coba di sini ada dua buah soket. Yang satu ini soket bagian perapian CDI yang keluar untuk percikan kembang api buat busi. Yang soket satu lagi ini ada 4 buah kabel, yaitu kabel starter ya, langsung terhubung dengan kabel standar 1 yang ada di sebelah kiri sana. Maka Honda ini jika standar satunya turun, dia akan
mati. Begitu standar satunya naik, dia akan bisa hidup. Jadi dua soket ini fungsinya berbeda-beda. Oke, kita akan merubah ataupun merombak kabel ini tanpa harus mengganti CDI-nya. Karena untuk mengganti CDI ini anggaran dananya sangat besar. Kalau yang ori itu mungkin di atas 200-an. Ya. Jadi kita cukup untuk merombak atau merubah jalur perapian atau jalur bandit starter yang ada pada bagian dalam komponen CDI ini. Kita cari kabel yang kuning, ini kuning leres hijau ya. Kuning leres hijau ini akan kita potong di sini. Oke, sudah kita potong. Kemudian kabel yang di sini juga kita potong. Dua buah kabel ini kita potong. Kita potong seperti ini. Oke. Ya, langsung saja kita potong. Tak, satu lagi. Tak. Kemudian ini kita panjangkan, kita kasih kabel. Nah, ini terlalu pendek. Kita tambah kabel ya, kita sambung kabel karena kabelnya terlalu pendek bagian sini. Ini kita sambung. Jadi kita hanya menggunakan satu buah relay ini saja ya, tanpa harus menggunakan relay yang di bagian CDI tadi. Karena dia ini menggunakan dua relay di luar, yaitu ini dia. Kemudian satu relay lagi bergabung di dalam CDI ini. Jadi kabel ground itu tidak terikat ataupun tidak berfungsi dengan normal, maka dia mengakibatkan starter bunyi cetak. Jadi kita langsung rombak aja seperti ini ya. Ini kita rombak tanpa harus menggunakan CDI. Nah, untuk mengganti CDI itu harganya cukup lumayan mahal. Oke, kemudian ini kita masukin lagi bagian dalam. Jadi posisi sekarang dia hanya menggunakan satu relay. Oke, ini kita masukin ke dalam lagi. Kita taruh di posisi bagian dalam. Seperti ini. Sudah aman. Terus yang satu kita pasang ke bodi kabel ini tadi ya. Itu bebas, terserah mau yang mana. Kita bisa tempelkan ke bodi motor ya. Oke, yang satu kabel lagi, ini satu kabel lagi. Kita hubungkan kabel ini tadi, yang kita potong tadi. Hijau, leres kuning ataupun kuning, leres hijau.
Kemudian soket ini kita kembalikan, kita colokin lagi. Oke, coba dekatin. Kita hidupin kunci kontak ya. Kita coba ya. Ini kita hidupin kunci kontak. Oke, kemudian kita tekan tombol starter. Ini mesinnya sudah hidup. Oke, ini udah hidup. Jadi tanpa harus menggunakan relay yang ada pada CDI ini. Nah, jadi kabel yang warna kuning leres hijau tadi kita potong, kita gabungin ke relay yang di bagian luar. Kemudian relay yang di bagian luar ada 2 buah kabel. 1 buah kabel lagi kita langsungkan ke kabel ground ataupun kabel body. Yang 1 lagi kita sambungkan ke kabel yang kita potong tadi, hijau leres kuning atau kuning leres hijau. Jadi tanpa harus mengganti CDI. Oke, buat teman-teman cukup sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lalu apa?